Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jalani. Saya dari program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini saya akan menyampaikan refleksi selama melaksanakan kegiatan PLP 1 di SMP 8 Muhammadiyah Yogyakarta. Selama kegiatan PLP, saya mendapatkan kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana kegiatan di lingkungan sekolah itu berlangsung, terutama dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Selain melakukan observasi pembelajaran, saya juga mengikuti berbagai kegiatan sekolah, melaksanakan piket, serta berinteraksi dengan siswa dan guru. Bagi saya, kegiatan PLP ini bukan hanya tentang mengamati bagaimana guru mengajar, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memahami bagaimana seorang guru berinteraksi dengan siswa, mengelola kelas, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Pada tanggal 13 Agustus, saya mulai melakukan observasi pertama saya di kelas, tepatnya di kelas 8. Kegiatan yang saya amati berkaitan dengan kegiatan persiapan lomba 17 Agustus. Belum ada KBM. Setelah itu, saya melakukan observasi pembelajaran bahasa Inggris di kelas 7 dengan materi hobbies dan vocabulary. Dari observasi tersebut, saya mulai mendapatkan gambaran mengenai kondisi kelas dan bagaimana proses pembelajaran bahasa Inggris berlangsung. Saya juga melihat bahwa setiap siswa memiliki cara berbeda dalam mengikuti pembelajaran. Ada siswa yang mudah aktif dan mudah mengikuti instruksi, tetapi ada juga siswa yang membutuhkan arahan lebih dari guru. Hal tersebut tentu saja menyadari saya bahwa menjadi guru tuh tidak hanya membutuhkan kemampuan dalam menguasai materi, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk memahami karakter dan kondisi siswa. Kemudian pada tanggal 14 Agustus tidak ada KBM sama sekali. Kegiatan sekolah diisi dengan lomba 17 Agustus, berbagai macam lomba di sana, dan ada jalan santai, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Jumatan. Setelah itu pulang. Meskipun tidak ada pembelajaran di kelas, menurut saya kegiatan tersebut akan menjadi pengalaman yang sangat penting. Saya bisa melihat bagaimana siswa dan guru berinteraksi dalam kegiatan di luar pembelajaran. Dari sini, saya belajar bahwa kehidupan sekolah tidak hanya berkaitan dengan kegiatan akademik, tetapi juga dengan kegiatan yang dapat membangun kebersamaan dan partisipasi siswa. Nah, setelah itu pada tanggal 17 Agustus, tepatnya hari kemerdekaan Republik Indonesia, saya mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini memberikan pengalaman tersendiri bagi saya. Saya dapat melihat secara langsung bagaimana siswa dan guru terlibat dalam memperingati Hari Kemerdekaan itu. Selain mengikuti kegiatan, saya juga bisa mengamati kedisiplinan siswa selama upacara. Dari pengalaman ini, saya semakin memahami bahwa pendidikan karakter juga dapat dibentuk melalui kegiatan sekolah yang sederhana tetapi memiliki nilai penting. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus, saya kembali melakukan observasi pembelajaran bahasa Inggris di kelas 7. Materinya masih sama, melanjutkan pembahasan tentang hobbies. Pada saat itu siswa tuh mengerjakan worksheet atau tugas yang diberikan oleh guru. Setelah itu, kegiatan dilakukan dengan membaca sebuah reading text yang guru berikan kepada siswa. Dari kegiatan tersebut, saya bisa melihat bagaimana guru memberikan instruksi dan bagaimana siswa mengerjakan tugas yang diberikan. Saya juga memperhatikan bahwa kemampuan siswa dalam mengikuti kegiatan membaca cukup beragam. Pengalaman ini membuat saya berpikir bahwa nantinya ketika menjadi guru, saya harus mampu memberikan kegiatan yang dapat menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Dan juga guru perlu memastikan bahwa siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga benar-benar memahami apa yang sedang dipelajari. Kemudian pada tanggal 19 Agustus,
saya melaksanakan kegiatan piket. Pada kegiatan piket, saya mengikuti kegiatan afeksi siswa, membantu menyalami siswa, serta mengecek kerapian mereka, seragam, sepatu, baju, rambut. Menurut saya kegiatan seperti ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya memberikan pengalaman yang cukup berarti. Saya belajar bagaimana guru dan pihak sekolah membangun kedisiplinan siswa melalui kebiasaan sehari-hari. Saya juga belajar bagaimana cara berinteraksi dengan siswa sejak mereka datang ke sekolah, menyapa siswa, menyalaman mereka, dan memperhatikan kerapian mereka. Merupakan bagian kecil dari proses membangun kedekatan sekaligus kedisiplinan. Pada hari yang sama, saya juga melakukan wawancara dengan guru pamong saya, yaitu Miss Aprilia, untuk mendapatkan informasi yang saya perlukan dalam penyusunan logbook PLP yang ada di PLP. Selain tanggal tersebut, saya juga melaksanakan piket pada hari Rabu dan Kamis, ya guys. Rabu dan Kamis. Dalam kegiatan tersebut, saya kembali mengikuti kegiatan afeksi siswa, membantu melakukan pengecekan seragamnya seperti biasa saja, serta kerapian siswa. Dari kegiatan piket yang saya lakukan, saya menyadari bahwa tugas seorang guru ternyata cukup luas ya. Guru tuh nggak yang hanya berada di dalam kelas dan menyampaikan materi, tetapi juga ikut memperhatikan perkembangan sikap, kedisiplinan, dan kebiasaan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada tanggal 20 Agustus, saya melaksanakan piket lagi sekaligus melakukan observasi pembelajaran bahasa Inggris di kelas 7. Materi yang dipelajari masih berkaitan dengan hobis. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pronouns dan grammar. Kayak sedikit-sedikit ibunya kayak ngasih pronoun sama grammarnya gitu. Pada bagian ini saya lebih memperhatikan bagaimana guru menjelaskan materi grammar kepada siswa. Saya juga melihat bagaimana guru memberikan penjelasan, memberikan contoh, kemudian mengarahkan siswa agar dapat mengikuti materi. Setelah itu, bagi saya observasi ini penting karena saya sendiri merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, jadi saya tidak hanya melihat materi yang diajarkan, tetapi juga mulai memperhatikan metode dan cara guru menyampaikan materi kepada siswa. Saya mulai berpikir mengenai cara menjelaskan materi bahasa Inggris yang mungkin terlihat sulit bagi siswa dan menggunakan bahasa dan contoh yang lebih mudah dipahami bagi siswa. Selama mengikuti kegiatan PLP ini, ada beberapa hal yang menurut saya menjadi pembelajaran penting bagi saya ya. Pertama, saya belajar bahwa setiap siswa memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda. Karena itu, seorang guru tidak bisa menggunakan satu cara yang sama untuk semua siswa. Dan kedua, saya belajar mengenai pentingnya komunikasi antara guru dan siswa, cara guru memberikan instruksi, menegur siswa, memberikan arahan, maupun memberikan apresiasi dapat memengaruhi bagaimana siswa merespons pembelajaran itu. Ketiga, saya belajar bahwa kedisiplinan dan pendidikan karakter tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran di kelas, kegiatan seperti piket, afeksi, upacara, dan kegiatan sekolah lainnya juga menjadi bagian dari proses pendidikan. Dan itu saya juga membuat saya lebih memahami bahwa teori yang selama ini saya pelajari di perkuliahan memiliki hubungannya dengan kondisi nyata di sekolah. Di kampus banyak mempelajari teori mengenai pembelajaran karakteristik siswa, bagaimana mengajar, dan kemampuan berbahasa. Namun melalui PLP saya bisa melihat secara langsung bagaimana hal tersebut diterapkan dalam situasi nyata. Tentunya selama PLP saya juga menemukan beberapa tantangan. Salah satunya adalah bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dan bagaimana berinteraksi dengan siswa dengan karakter yang berbeda-beda. Ya, jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya Jalani. Thanks for watching. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.